Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, hari ini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum 2 dan 3 termodinamika. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maulidani Kris dengan NIM 22811900067 kelas B, Pendidikan IPA Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, sebelum masuk ke materi, apa sih hukum termodinamika itu? Hukum termodinamika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari proses ketika usaha diubah menjadi kalor dan ketika kalor diubah menjadi usaha. Di mana hukum termodinamika ini ada 3. Yang pertama yaitu hukum 1 termodinamika, hukum 2 termodinamika, dan hukum 3 termodinamika. Tapi untuk kali ini kita hanya akan membahas mengenai hukum 2 termodinamika dan juga hukum 3 termodinamika. Nah, yang pertama yaitu ada hukum 2 termodinamika dengan bunyinya kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah yang kebalikannya. Jadi di sini kalor yang mengalir dari suhu tinggi dan yang masuk ke suhu rendah itu jumlahnya sama. Di mana kalor itu mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah secara alamiah. Tidak mungkin kalor itu mengalir dari suhu rendah ke suhu yang lebih tinggi, kecuali ada usaha dari luar yang membantu. Kalor juga tidak akan mengalir secara spontan dari material yang lebih dingin ke material yang lebih panas tanpa dilakukan usaha dari luar. Selanjutnya yaitu penerapan hukum 2 termodinamika. Penerapan yang pertama yaitu ada mesin kalor Carnot. Mesin kalor itu disebut juga dengan mesin Carnot. Mesin ini merupakan alat yang berfungsi untuk mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Rangkaian mesin motor yang bergerak karena adanya energi panas dari hasil pembakaran bahan bakar. Gambar di atas adalah piston yang ada pada mesin kendaraan yang menggunakan prinsip aliran kalor spontan. Mesin Carnot memanfaatkan prinsip kalor yang mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah tanpa perlu melakukan usaha. Saat aliran kalor terjadi, panas yang mengalir diubah menjadi usaha, misalnya gerak. Untuk mendapatkan usaha, mesin Carnot itu melakukan 2 proses isotermal dan juga 2 proses adiabatik. Pertama, gas mengalami pemuaian isotermal, kemudian gas menyerap kalor Q1 dari reservoir yang kemudian mengalami pemuaian adiabatik, di mana pada proses ini gas melakukan usaha. Kemudian gas mengalami kompresi isotermal yang itu membuang kalor Q2 ke reservoir suhu rendah. Pada proses ini gas mendapatkan usaha kembali. Penerapan yang kedua yaitu pada mesin pendingin. Mesin pendingin seperti AC itu kebalikan dari mesin Carnot. Mesin pendingin membuang kalor dari tempat dingin ke tempat panas dan membutuhkan usaha supaya proses tersebut bisa berjalan. Mesin pendingin membutuhkan usaha. Kenapa perlu usaha? Karena proses pada mesin pendingin itu sifatnya tidak spontan. Usaha yang dibutuhkan untuk menjalankan mesin pendingin dapat dihitung dengan menggunakan persamaan W sama dengan Q1 dikurangi Q2, di mana W merupakan usaha dengan satuan Joule, Q1 merupakan kalor yang masuk, dan Q2 merupakan kalor yang keluar dengan satuan Joule. Nah, yang selanjutnya yaitu ada hukum 3 termodinamika yang berbunyi suatu sistem yang mencapai temperatur nol absolut, semua prosesnya akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Hukum 3 termodinamika itu berkaitan dengan temperatur nol absolut, di mana hukum ini juga menyatakan bahwa entropi benda berstruktur kristal sempurna pada temperatur nol absolut bersifat nol. Kemudian ada penerapan dari hukum 3 termodinamika, yaitu dari skala Kelvin, di mana skala Kelvin itu digunakan untuk mengukur suhu mutlak yang didasarkan pada titik nol mutlak sebagai titik dari terendahnya. Cukup sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.